Kalau rakyat miskin dikasih bansos, masyarakat elit dikasih IUP. Ini kan bohong besar sekali. Belum ada itu pembagian IUP berdasarkan Perpres 70 itu. Dan saya sudah klarifikasi itu di Bocor Alus. Investigasi seperti apa yang teman-teman lakukan ini? Belum ada sama sekali yang dibagi. Yang ada souzon aja bawaannya. Jadi Pak, mohon maaf, belum ada. Yang mulia, belum ada sama sekali yang dibagi, sedikit pun. Jadi apa yang disampaikan itu? Yang kedua, bagaimana mengaktifkan? Kan yang di tengah itu, Pak Haris, itu adalah IUP nikel. Bahkan bau amis. Mungkin karena saya orang Papua, jadi badan saya tidak sewangi mereka kali. Izin Pak Menteri, untuk dari tadi sering banget nyebut saya Papua, tapi dalam artian yang tidak terlalu positif. Jadi ke depan jangan gitu dong, nggak enak kita. Tadi soal bau badan lah apa, saya kira enggak lah, ya janganlah. Karena tadi diangkat bau amis soalnya kan. Ya justru itu kan nggak boleh juga dikaitkan sama orang Papua Pak. Enggak, saya, maksudnya saya. Iya, saya tapi nggak baik kalau menurut saya. Anggap saja itu diri saya yang dianggap bau amis. Ya gitu aja. Ya. Jangan Tapi bilang karena saya orang Papua gitu loh. Seolah-olah kita ini musuh orang Papua nanti. Enggak, Pak Deddy. Enak. Enggak. Itu Ya. saya katakan bahwa saya dari Papua. Yang mereka tuduh saya itu kan seperti itu. Kalau Bapak mau bawa-bawa nama Papua, sebutlah dengan kebanggaan, Pak. Maksud saya begitu. Jadi, Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya muliakan dan saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan hal teknis nanti ditulis seperti sahabat saya Pak Deddy tadi sampaikan. Namun ada beberapa yang saya harus stressing karena ini terkait agar informasinya tidak bias. Yang pertama dari Pak Prof Haris menyangkut dengan pemberitaan salah satu majalah. Saya terima kasih. Inilah bentuk kecintaan Prof kepada kami di Kementerian Investasi dan Satgas untuk membuka. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa pemberitaan di salah satu media yang lewat podcast dan majalah itu sudah saya melakukan klarifikasi Pak Haris, dan majalahnya hari ini keluar. Termasuk saya sudah meladeni Bocor Halus. Dan semua tuduhannya itu saya klarifikasi di situ. Bahkan persepsi mereka terhadap Kepres nomor 1 tahun 2021 tentang Satgas tentang Satgas Percepatan Investasi, yang seolah-olah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haris, Satgas inilah yang memverifikasi 2078 IUP. Itu bohong besar. Akibat bohong itulah kemudian datanya rusak kayak begini. Dan saya sudah tantang mereka, dan saya bawa itu ke Dewan Pers. Karena 2078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas berdasarkan Kepres nomor 1. Tapi 2078 IUP itu adalah betul-betul hasil verifikasi, identifikasi yang dilakukan oleh Menteri SDM yang notabene-nya kader PDIP. Pak Haris boleh cek itu. Kalau itu saya salah, saya siap berhenti dari menteri. Enggak, fair aja. enggak, saya kira Pak Menteri bukan kader PDIP, Pak. Oh, salah ya? Iya dong, kalau begitu cabut mohon maaf. itu. Saya pikir, ya saya cabut kata-kata Karena saya. kalau soal dibilang kader, nanti Bu Sri Mulyani juga dibilang kader, Pak Basuki dibilang kader. Saya mohon maaf lah, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya cabut kata-kata saya mohon maaf Pak Deddy. Kalau itu salah, kita fair, gentle. Jadi maksud saya adalah, teman-teman, bapak-bapak semua yang terhormat, kalau saya salah, saya akan bertanggungjawabkan itu. Saya fair. Tapi saya juga tidak setuju kalau informasi yang salah kemudian kita kembangkan. Yang kedua, tentang perusahaan Meta. Ini Prof Darmadi, yang mulia guru saya ini juga. Prof, saya mau sampaikan, PT Meta itu adalah betul pemiliknya PT Bersama Papua Unggul. Dan saya beli itu tahun 2012. Di dalam klarifikasi saya dengan Tempo saya katakan bahwa saya belum saja jadi menteri, saya bukan pengangguran, saya kan pun anak kampung. Dan saya mendapatkan IUP itu dengan membeli, bukan hasil nego-nego, bayar pajak. Pertanyaan berikut adalah kenapa dia tidak dicabut? Saya ingin menjelaskan di Tempo, di Bocor Alus itu juga sudah saya jelaskan belak-belakan di situ. Saya katakan bahwa syarat
untuk mencabut IUP yang ditetapkan oleh Kementerian SDM yang seperti apa yang saya sampaikan tadi, terkecuali apabila ada IUP yang tidak beroperasi akibat tidak ada RKAB, tapi karena memang IPPKH-nya belum ada, itu nggak bisa kita cabut. Andaikan pun kita cabut, kita harus pulihkan, karena itu zolim namanya. Karena pengusaha punya hak untuk mengajukan IPPKH, tapi kalau IPPKH-nya nggak dikasih oleh pemerintah, memasukkan penjara itu pengusahanya. Dan saya kembalikan itu. Dan tidak hanya Meta, dan Meta itu sudah mengajukan IPPKH sejak 2015, 2016 belum keluar, dan di 2022 itu baru keluar IPPKH-nya. Dan sekarang udah mulai bekerja. Jadi di mananya? Kalau itu membawa di pengadilan di Belanda dan di Den Haag pun, saya berani mempertanggungjawabkan itu. Itu pertama. Yang kedua, yang ketiga tentang Perpres 70 yang diasumsikan seolah-olah bahwa Bahlil membagi-bagi IUP. Kalau ini ada bahasa bocor halusnya nih, kalau rakyat miskin dikasih bansos, masyarakat elit dikasih IUP. Ini kan bohong besar sekali ini. Belum ada itu pembagian IUP berdasarkan Perpres 70 itu. Dan saya sudah klarifikasi itu di bocor halus. Investigasi seperti apa yang teman-teman lakukan ini? Belum ada sama sekali yang dibagi. Yang ada seuzon aja bawaannya. Jadi Pak, mohon maaf, belum ada. Yang mulia, belum ada sama sekali yang dibagi. Sedikit pun. Biar clear ini. Jadi apa yang disampaikan itu. Yang kedua, bagaimana mengaktifkan? Kan yang di tengah itu, Pak Haris, itu adalah IUP nikel. Bahkan bau amis. Mungkin karena saya orang Papua, jadi badan saya tidak sewangi mereka kali. Saya sampaikan mereka di situ, dan di keputusan Dewan Pers, Pak Prof, itu memang dijatuhi sanksi untuk meminta maaf kepada saya sebagai penggugat. Melanggar pasal 1. Dan teman-teman media pasti ngerti pasal 1 isinya apa. Termasuk substansi. Jadi kenapa harus kita perdebatkan sesuatu yang sudah dimaafkan? Minta maaf kan berarti salah dong. Kalau hari ini kita masih mengkorek-korek itu, mari kita diskusi kepada sesuatu yang salah. Dan bapak-bapak semua mengajarkan saya untuk berbicara sesuatu kebenaran. Jadi saya nggak mau tanggapi itu lagi gitu loh. Yang berikut menyangkut isu ada UPT. Saya udah tanyain ini semua anggota Satgas saya. Jauh hari sebelum bocor halus keluarkan itu dan tulisan media itu, mereka wawancara saya doorstop. Saya katakan kalau ada yang seperti itu laporkan kepada aparat penegak hukum agar kita tidak terprovokasi dengan isu. Laporkan saja. Itu pun mereka tidak laporkan. Pemberitaan ada karena menyangkut dengan nama baik institusi yang saya pimpin dan menyangkut pribadi saya laporkan ke Barreskrim. Pak, kalau saya melakukan itu Pak, berpikir 70 kali lipat kali melaporkan itu Pak sendiri Pak. Dan saya minta kepada majalah itu, ayo bantu saya kita laporkan ini. Enggak media, kalau itu kan LSM Pak, saya nggak perlu tanggapi LSM karena itu dua hal yang berbeda. Kalau LSM itu kan membongkar, seolah-olah menggurita bisnis saya. Gagah juga saya Pak, ternyata punya banyak pengusaha, punya banyak perusahaan juga ternyata. Oh, perusahaan halal kenapa saya harus malu Pak? Terkecuali saya maling Pak. Kenapa harus aneh-aneh? Jadi saya ingin Ibu Lulu yang saya muliakan, mohon maaf Bu. Saya kalau terkait dengan urusan ini Bu, kalau itu betul saya melakukan pelanggaran, saya siap untuk bertanggung jawab. Jadi jangan sampai ini urusan barang ini dijadikan sebagai barang yang bikin kita pusing. Dan waktu kemarin, mohon bapak-bapak semua yang saya muliakan, saya sudah klarifikasi itu secara terang benderang selama 33 menit yang sudah ditayangkan oleh bocor halus pada hari Sabtu tepat pada pukul 11, dan hari ini sudah dimuat di koran Tempo. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moralitas saya untuk mengeksekusi dan menjalankan rekomendasi dari Dewan Pers untuk menjelaskan hak jawab secara proporsional. Jadi apalagi yang saya harus perdebatkan? Saya menyarankan kepada bapak-bapak semua, kalau memang ada terindikasi begitu, bantu saya. Kita laporkan ke Barreskrim, karena saya sudah bikin laporan itu.
supaya cepat ini kita buka, supaya jangan kita membuat polemik yang tidak berkesudahan. Dan saya sudah minta untuk mereka diperiksa, tim saya, supaya tidak ada fitnah. Dan saya juga meminta 33 perusahaan yang sudah kita aktifkan IUP-nya, yang nikel itu, untuk diperiksa juga. Saya punya ketakutan Pak, kekhawatiran, jangan sampai narasumber yang ditanyain oleh teman-teman media, saya mengkhawatirkan jangan sampai narasumbernya yang yang tidak paten punya gitu loh. Ya wallahu alam ya, saya nggak mau menyalahkan ini. Ini saya mau membantu ini, saya mau membantu. Jadi Pak Prof Haris, saya mohon maaf Pak, saya harus ngomong ini karena kesempatan ya. Yang kedua Pak, saya mau sampaikan juga, mengaktifkan itu prosesnya kolektif kolegia. Tidak bisa Balila Dalia hanya menandatangani itu Prof. Harus saya rapatkan dengan tim Satgas. Dan tim Satgas itu terdiri dari Kementerian Teknis dan Kementerian Investasi. Kalau teman-teman Kementerian Investasi teken memulihkan, sementara Menteri Teknis nggak bisa barang itu. Begitupun sebaliknya. Jadi harus kolektif kolegia, pleno. Keliru lagi itu media yang berbicara itu. Makanya di dalam penjelasan saya di 33 menit itu runtut dan semuanya jelas. Gitu loh. Tapi saya menghargai media ini penting untuk kita tetap dorong sebagai kontrol. Kalau tidak nanti kita kebablasan juga. Tapi apa boleh buat? Ini kan sudah jadi bubur ayam kita gara-gara informasi itu kan. Tapi saya sering kata sama teman-teman, boleh jabatan harta diambil, tapi jangan korek harga diri saya. Saya kejar sampai lubang batu. Jadi saya minta kita semua ini punya martabat semua. Kita punya kehormatan semua. Jadi jangan kita menari juga di atas kehormatan teman-teman yang lain. Dan saya harapkan untuk itu sama-sama menjaga. Itu mohon maaf, sebagai anak kampung punya prinsip hidup itu. Dan saya sudah ngomong kemarin di teman-teman media. Saya pikir itu Pak, sekedar klarifikasi, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk suara saya besar, karena memang saya orang Papua suaranya besar. Udah biasa teriak di kebun-kebun kan, di laut-laut, jadi kalau tidak terlalu keras, tidak kedengaran begitu. Tapi saya terima kasih kepada Bapak-Bapak semua atas pertanyaan sehingga tapi izin Pak Menteri, untuk dari tadi sering banget nyebut saya Papua, tapi dalam artian yang tidak terlalu positif. Jadi ke depan jangan gitu dong, nggak enak kita. Tadi soal bau badan lah apa, saya kira enggak lah, ya janganlah. Karena tadi diangkat bau amis soalnya kan. Ya justru itu kan nggak boleh juga dikaitkan sama orang Papua Pak. Enggak, maksudnya saya. Iya saya tapi nggak baik kalau menurut saya. Anggap saja itu diri saya yang dianggap bau amis. Ya gitu aja. Ya. Jangan Tapi bilang karena saya orang Papua gitu loh. Seolah-olah kita ini musuh orang Papua nanti. Nggak enak. Enggak. Itu saya katakan bahwa saya dari Papua. Yang mereka tuduh saya itu kan seperti itu. Kalau Bapak mau bawa-bawa nama Papua, sebutlah dengan kebanggaan Pak. Maksud saya begitu. Jadi jangan terkesan kita ini orang-orang yang tidak. Enggak, banyak juga saudara-saudara saya yang baik Pak Dedi. Tapi maksud saya begini Pak Dedi. Ini media ini juga kita harus kasih pelajaran. Sepakat saya soal itu. Jangan tadi juga saya hanya mempersoalkan nama Papua dibawa secara tidak pada tempatnya. Makasih. Kita tapi juga menghormati orang Papua. Maksud saya tidak negatif ya Pak Dedi ya. Yang Pak Dedi pikir negatif. Saya penting kenapa saya ngomong ini? Karena tadi omongannya itu udah kayak kita ini udah kayak orang yang betul-betul dihakimi aja sama media. Aku nggak mau Pak. Hari ini saya, mungkin besok berpeluang oleh siapa saja.